Halo semua, para penggemar Dragon Ball. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin gak banyak dari kalian sadari. Kita semua kenal Goku sebagai pahlawan yang ceria, polos, dan selalu melindungi bumi. Tapi, pernahkah kalian berpikir, di balik semua senyum dan semangatnya, Goku menyimpan masa lalu yang sangat gelap? Yuk, kita kupas tuntas fakta kelam di balik sejarah Son Goku. Kita mulai dari awal. Goku, yang kita kenal dengan nama itu, sebenarnya lahir dengan nama Kakarot di planet Vegeta. Dia adalah seorang Saiyan, ras petarung yang terkenal kejam dan haus darah. Ayahnya, Bardock, dan ibunya, Gun, mengirimnya ke bumi bukan untuk menyelamatkannya, tapi sebagai bagian dari misi penaklukan. Yah, benar, misi utama bayi Kakarot saat mendarat di bumi adalah untuk menghancurkan seluruh kehidupan di planet itu. Bayangkan saja, pahlawan terbesar kita dikirim sebagai senjata pemusnah massal. Ini adalah takdir awal yang sangat kontras dengan sosok yang kita kenal sekarang. Saat pertama kali ditemukan oleh kakek Gohan, Goku bukanlah bayi yang lucu dan menggemaskan. Sebaliknya, dia sangat liar, agresif, dan sulit diatur, persis seperti sifat alami seorang Saiyan. Dia sering menyerang kakek Gohan dan menunjukkan insting penghancur yang kuat. Masa kecilnya yang penuh kekerasan ini adalah cerminan dari warisan genetiknya. Kalau bukan karena satu insiden krusial, mungkin cerita Dragon Ball akan menjadi cerita tentang kehancuran bumi oleh seorang alien bernama Kakarot. Insiden krusial itu adalah saat Goku jatuh ke jurang dan kepalanya terbentur keras. Cedera kepala ini menyebabkan amnesia total. Dia melupakan segalanya, misinya, asal-usulnya, dan sifat Saiyonia yang brutal. Sejak saat itu, dia berubah menjadi anak yang baik hati, polos, dan penyayang. Jadi, bisa dibilang, kebaikan hati Goku yang kita cintai sebenarnya lahir dari sebuah kecelakaan tragis yang menghapus identitas aslinya. Kepahlawanannya dibangun di atas sebuah kehilangan memori yang fundamental. Fakta gelap lainnya adalah Goku secara tidak langsung bertanggung jawab atas kematian kakek angkatnya, Gohan. Seperti yang kita tahu, semua Saiyan punya kemampuan untuk berubah menjadi kera raksasa atau Ozaru. Saat melihat bulan purnama, suatu malam, Goku kecil tanpa sengaja melihat bulan, berubah menjadi monster raksasa dan kehilangan kendali. Dalam amukannya, dia mengginya Kinjek dan membunuh satu-satunya orang yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Selama bertahun-tahun, Goku percaya bahwa kakek Gohan dibunuh oleh monster, tanpa menyadari bahwa monster itu adalah dirinya sendiri. Beban mental saat mengetahui kebenaran ini pastilah sangat berat. Mari kita lihat lebih jauh ke dalam seri Dragon Ball Z. Saat saudaranya, Raditz, datang ke bumi, seluruh masa lalu kelam Goku terungkap. Raditz mengejek Goku karena menjadi lemah dan melupakan misinya. Di momen ini, Goku dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa dia berasal dari ras penakluk yang jahat. Pertarungannya melawan Raditz bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga pertarungan melawan identitasnya sendiri. Dia bahkan harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk mengalahkan saudaranya. Sebuah pengorbanan pertama yang menunjukkan betapa jauhnya dia dari takdir aslinya. Selama perjalanannya, Goku seringkali menunjukkan sisi egoisnya yang berakar dari darah Saiyannya. Keinginannya untuk bertarung melawan musuh yang lebih kuat seringkali membahayakan bumi dan orang-orang yang dia cintai. Ingat saat dia memberikan kacang senzu kepada Cell, hanya agar Gohan bisa bertarung melawan Cell dalam kekuatan penuh. Atau saat dia membiarkan Vegeta hidup setelah pertarungan pertama mereka, yang kemudian menyebabkan lebih banyak masalah di planet Namek. Keputusan-keputusan ini, meskipun pada akhirnya membawa hasil yang baik, didasari oleh hasrat bertarung seorang Sion, bukan murni karena kebijaksanaan seorang pahlawan. Bahkan dalam saga Buu, Goku punya kesempatan untuk mengalahkan Fat Buu dengan wujud Super Saiyan ketiga, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya dengan alasan ingin generasi baru, yaitu Goten dan Trunks, yang melindungi bumi. Sekilas terdengar bijak, tapi ini juga bisa dilihat sebagai sikap lepas tangan yang hampir menyebabkan kehancuran total alam semesta. Keinginannya untuk melihat pertarungan yang seru dan menguji kekuatan generasi baru hampir mengorbankan segalanya. Ini adalah sisi gelap dari Goku yang sering kita abaikan.
prioritasnya terkadang adalah pertarungan itu sendiri, bukan keselamatan. Sekarang kita masuk ke Dragon Ball Super Concept Turnamen. Kekuatan antar alam semesta, pada dasarnya adalah ide Goku. Keinginannya untuk bertarung dengan petarung terkuat dari alam semesta lain, membuat Zeno memutuskan untuk mengadakan turnamen di mana alam semesta yang kalah akan dihapus. Keegoisan Goku untuk bertarung hampir menyebabkan genosida terhadap triliunan nyawa di berbagai alam semesta. Seluruh alam semesta lain memandangnya sebagai penjahat utama dalam saga ini. Dan jujur saja, mereka tidak sepenuhnya salah. Meskipun pada akhirnya, dia menyelamatkan semua orang dengan keinginannya. Niat awalnya murni didasari oleh hasrat bertarung yang tak terkendali. Bahkan hubungannya dengan keluarganya seringkali dipertanyakan. Dia sering absen dari kehidupan Gohan dan Goton untuk berlatih. Dia lebih bersemangat tentang prospek pertarungan baru daripada menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarganya. Kai-Kai seringkali harus menjadi orang tua tunggal. Meskipun Goku sangat menyayangi mereka, prioritasnya yang terus-menerus pada latihan dan pertarungan menunjukkan sisi sifat Xian yang mementingkan kekuatan di atas segalanya. Dia adalah ayah dan suami yang aneh, yang cintanya ditunjukkan melalui perlindungan dalam pertarungan, bukan kehadiran sehari-hari. Jadi, kalau kita rangkum, masa lalu Goku jauh lebih gelap dari yang terlihat. Dia terlahir sebagai Kakarot, seorang prajurit dari ras genosidal yang dikirim untuk menghancurkan bumi. Kepribadian baiknya lahir dari kerusakan otak. Dia tanpa sadar membunuh kakek angkatnya. Keegoisan Saiyaneya seringkali membahayakan alam semesta. Dan dia adalah seorang family man yang sering absen. Namun, inilah yang membuat Goku menjadi karakter yang luar biasa. Dia bukan pahlawan yang lahir sempurna. Dia adalah seseorang yang terus-menerus berjuang melawan takdir dan sifat dasarnya sendiri. Perjuangannya untuk menjadi lebih baik, untuk mengatasi warisan kelamnya, dan untuk menggunakan kekuatannya demi kebaikan adalah inti dari cerita Dragon Ball. Dia adalah bukti bahwa masa lalu tidak menentukan siapa kita. Pilihan yang kita buat setiap harilah yang membentuk jati diri kita. Goku memilih untuk menjadi pelindung, meskipun dia dilahirkan untuk menjadi penghancur. Itulah pembahasan kita tentang fakta gelap di balik sejarah Son Goku. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada fakta lain yang terlewat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia anime lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.